memulihkan kami Tuhan. Engkau menjaga kami seperti biji matamu sendiri Tuhan. Sungguh Engkau begitu berharga bagi kami Yesus. Bapa, kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Biarlah kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Tidak ada yang membelenggu kami Tuhan. Tidak ada masalah, tidak ada apapun yang bisa membelenggu kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau ada di sini Bapa. Beracaralah Tuhan. Haleluya. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jika Tuhan ada, kemenangan terjadi di sini. Amin. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah
Engkau melawat setiap kami Tuhan. Engkau sucikan setiap kami Bapa. Kami tidak ingin siapapun mengganggu kami Tuhan. Kami ingin lepas memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan mulai ibadah ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Kalau saya lihat dari sini wajahnya tidak terlihat, tapi saya yakin bahwa kita semua bersuka cita muji Tuhan. Amin. Amin. Mari kita katakan, Allahku dahsyat berkuasa. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Ayo kita lebih semangat lagi katakan pujian ini. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diberitakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, bahwa kurang semangat gitu jemaatnya ya. Ayo kita lebih semangat lagi muji dan muliakan nama Tuhan. Amin. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung, dari pulau dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Mari kita sorakan haleluya hanya untuk Raja kita. Amin. Yesus, Kau kekuatan
Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selama. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Sebab hanya Dia satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Amin. Saya silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Bapa, aku percaya rancangan-Mu indah bagiku. Dia turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Haleluya. Takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu
untuk kebaikan-Mu, pernyataan kasih-Mu yang Kau telah nyatakan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami tahu ini terjadi karena pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kau telah memelihara keluarga kami juga. Dan saat ini Tuhan kami menyiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan akan mengubah hidup kami. Inilah yang Kau rindukan bagi kami, agar kami terus berubah ke arah Kristus. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu, tolonglah kami, urapilah kami, hamba-Mu dan semua yang mendengar firman-Mu. Baik yang di sini maupun yang ada di rumah. Tuhan kami percaya Kau hadir dimanapun kami beribadah. Kau memberkati kami pagi hari ini ya Bapa. Biar firman-Mu Tuhan terus berbicara kepada kami. Sampai kami boleh melihat hidup kami terus dirubah. Segala hormat bagi Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami naikkan doa kami. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Pagi ini kita bersyukur karena Dia terus menolong kita. Dan pagi ini kita akan masih berbicara tentang bagaimana kita berubah ke arah Kristus. Yang pagi ini kita fokuskan kepada aspek jiwa. Ya, aspek jiwa. Nah, beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan bagaimana kita harus berubah ke arah Kristus dalam aspek jasmani. Ya, jadi kita belajar bagaimana Yesus itu memenuhi kebutuhan jasmaninya, dan bagaimana Dia memelihara, merawat tubuhnya, menggunakan tubuhnya. Jadi bukan sekedar membuat tubuh ini tumbuh besar, tetapi kita tahu bagaimana cara merawatnya dan menggunakannya. Puji Tuhan. Nah, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa kita perlu berubah. Gitu ya. Nah, kita akan baca dulu ayatnya di dalam Roma, itu ayat tema kita. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, ini adalah tema kita. Kita tidak akan membahas semuanya, tetapi jelas di situ bahwa tujuan Allah memanggil kita itu adalah agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, dalam Roma 8 itu jelas dikatakan bahwa kita semua akan dipanggil untuk menjadi segambaran dengan rupa Allah. Nah, jadi Yesus itu menjadi model hidup kita, gitu, hidup Kristen kita. Dalam kasih kita katanya bertumbuh di dalam segala hal, ya ke arah Dia. Ya, dalam segala hal itu artinya bertumbuh dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik jiwa, tubuh kita, jiwa kita, dan secara sosial juga, dan rohani. Gitu ya. Ke arah Dia artinya kita bertumbuh. Dan Yesus ke arah Dia, Yesus menjadi model. Itu ringkasan dari khotbah saya yang lalu. Ya, baik kita makin bertambah besar itu jasmani, bertambah hikmat, itu tentang berbicara tentang jiwanya. Makin dikasih Allah itu berbicara tentang rohani, dan dikasih sesama manusia itu aspek sosialnya. Nah, kita sekarang masuk ke dalam aspek jiwa. Ya, jiwa itu adalah unsur batiniah manusia. Ya, unsur yang tidak terlihat. Gitu. Ya, tidak terlihat.
Dan di dalamnya itu meliputi pikiran kita, lalu emosi kita, perasaan, dan kehendak. Ya, dengan pikiran manusia itu dapat berpikir atau memiliki pengetahuan. Ya, memiliki pengetahuan ini tidak dimiliki oleh binatang. Ya, binatang itu hanya bergerak dengan naluri, ya, bukan dengan pikirannya. Nah, dengan perasaan kita bisa merasakan sedih, ya, kasih sayang, ya, merasa bisa mengasihi dan sebagainya. Dan dengan kehendak manusia itu bisa memilih, menentukan. Ya, ini kemauan kita, ya, menentukan. Dan ketiga bagian ini, ketiga unsur ini saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Ya, contohnya kita dengar kata-kata kasar, ya, itu masuk lewat indera kita. Ya, jadi bagian luar ini adalah jasmani kita. Ada panca indera di situ, pendengaran, perasa, penciuman, penglihatan, dan peraba. Itu menjadi pintu masuk gitu. Nah, kata-kata kasar masuk ke dalam telinga kita dan itu mempengaruhi pikiran kita, yang mempengaruhi pikiran kita, masuk di dalam benak kita, masuk dalam, dan itu mempengaruhi perasaan, ya, perasaan. Kita dengar kata-kata kasar, perasaan kita jadi tidak enak itu, itu lalu diolah di pikiran kita, dan akhirnya kita memutuskan. Ya, berkehendak mau mengampuni atau mau membalas. Nah, ini contoh. Contoh. Jadi semuanya mempengaruhi, saling mempengaruhi gitu pikiran kita. Pikiran lalu perasaan kita juga dipengaruhi, lalu kehendak kita itu memutuskan balas atau mengampuni. Nah, pikiran itu adalah apa yang memenuhi benak kita. Dan bagaimana pola kita berpikir. Ya, itu pikiran. Dan itu mempengaruhi. Ya, akhirnya mempengaruhi perasaan, mempengaruhi kehendak. Dan lahirlah dalam bentuk perkataan, perbuatan, sikap. Ya, jadi dari pikiran ini sungguh menentukan gitu. Dan kalau boleh saya katakan bahwa pikiran ini adalah tempat peperangan yang pertama. Ya, tempat peperangan. Begitu masuk kesan itu, ya contohnya tadi kata-kata kasar, maka diolah di sini di pikiran. Ya, diolah di pikiran ini. Mungkin kita berpikir gini, kurang ajar nih orang. Ya, saya ini orang baik kok dia ngomong kasar sama saya. Bukankah saya lebih tua dari dia? Diolah di sini. Dan sekali lagi itu akan mempengaruhi perasaan kita. Ini tempat peperangan gitu. Peperangan pertama, kita menimbang. Ya, kita berpikir lalu di sini terjadi peperangan, itu belum berdosa. Ya, belum dosa. Kita masih berpikir itu belum dosa. Tapi ketika mulai ngambil keputusan, mulai masuk dalam kehendak, ya, dan kita mau balas ini. Sudah punya keinginan untuk membalas, itu baru dosa. Belum berbuat sudah berdosa. Itu kan diajarkan firman Tuhan kan. Seperti Yesus mengajarkan, kalau kamu melihat perempuan lalu menginginkan, itu sudah dosa. Belum berbuat. Nah, kok sudah berbuat lagi? Wah, 2 kali dosa itu. Jadi di pikiran ini harus dimenangkan gitu. Ya, peperangan itu terjadi dalam pikiran kita. Oleh sebab itu, maka pikiran itu harus dikuasai oleh firman Allah. Ya, kenapa? Sebab pikiran kita dipengaruhi oleh apa yang kita tahu. Ya, kalau kita tahu, oh kata-kata kasar itu tidak pantas buat saya. Oh, kita akan berpikir balas.
Ya, tapi kalau kita tahu ada firman Tuhan yang mengatakan jangan membalas, ya karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengizinkan firman Allah menguasai kita, kita dengan mudah akan menaklukkan pikiran itu kepada pikiran Kristus. Ya, pikiran Kristus. Apa pikiran Kristus itu? Pikiran yang kudus. Ya, pikiran yang lama, yang berdosa, pikiran yang tidak mau disakiti, ya, karena saya tidak layak disakiti. Oh, itu kan pikiran manusia pada umumnya gitu. Wah, saya tidak salah kok. Itu pikiran berdosa yang harus diganti dengan pikiran Kristus. Apa? Firman Allah tadi ya. Dan dalam Filipi 4 ayat 8 itu dikatakan, pikirkanlah apa yang baik. Yang saya baca ya, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ganti pikiran kita itu dengan pikiran yang kudus tadi. Ya, pikiran lama yang tidak rela untuk disakiti tadi, itu contoh ya. Pikiran yang berdosa itu banyak, bisa kenajisan. Ya, pikiran yang porno misalnya. Itu harus diganti dengan pikiran yang Kristus. Pikiran yang benar, yang mulia, yang adil, dan manis katanya. Segala sesuatu yang patut dipuji, pikirkanlah itu. Jadi pikiran ini harus dikuduskan dengan firman Allah. Ya, jangan membiarkan pikiran kita itu dikuasai oleh keinginan daging kita. Ya, pikiran-pikiran yang ditanamkan oleh setan, pikiran yang salah, yang membuat kita nanti bertindak seperti apa yang kita pikirkan. Ya, yang seperti saya katakan tadi bahwa pikiran ini sangat mempengaruhi tingkah laku kita. Ya, dan kalau itu kita melakukan apa yang kita pikirkan, ya, nyata dalam perbuatan. Ya, contohnya tadi membalas misalnya. Lalu berkali-kali terjadi, jadi kebiasaan. Akhirnya jadi karakter. Ya, kita selalu tidak usah mikir, kita balas tiap perbuatan orang yang tidak baik kepada kita balas gitu. Kenapa? Sudah jadi karakter. Jadi karakter gitu. Lalu kita dikenal sebagai orang yang suka membalas. Ya, karena karakter. Jadi karakter yang baik itu dibentuk oleh pikiran yang kudus. Itu sebabnya mari kita terus berikan kepada firman Tuhan untuk menggusur ya, pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan. Pikiran-pikiran yang berdosa. Itu pikiran kudus. Yang kedua adalah tidak memikirkan hal-hal yang tinggi katanya. Filipi 2 ayat 3 sampai ayat 7 saya baca sekaligus ya. Filipi 2 ayat 3 sampai 7. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat ini menekankan tentang tidak berpikir
yang tinggi gitu, atau tidak menganggap dirinya itu lebih dari orang lain. Dan contohnya adalah Kristus, walaupun dia dalam rupa Allah tetapi tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah itu, tapi dia datang merendahkan dirinya. Dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, meninggalkan segala kemuliaannya, jadi sama dengan manusia, akhirnya mati. Mati bukan mati di tempat tidur, tapi mati dengan cara yang sangat hina. Itu pikiran adalah pikiran yang seperti Kristus, pikiran yang tidak menganggap dirinya itu lebih bernilai dari orang lain, lebih terhormat. Kristus memberikan teladan bagaimana dia merendahkan dirinya. Dan itu menjadi bagian dari hidup kita. Tidak memikirkan hal-hal yang tinggi, tetapi merendahkan diri. Yang ketiga, pikiran itu harus berpikir seperti Allah berpikir. Ya, ini contohnya adalah ketika Petrus itu menegur Yesus. Ya, satu hari Yesus itu berkata begini, bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa. Dia akan mati disalib. Lalu Petrus itu menyatakan cintanya kepada gurunya ini. Ya, Yesus ditarik, menyingkir dari murid-murid yang lain. Lalu dia mengatakan, dijauhkan Allah kiranya. Ya, jangan sampai itu terjadi kepadamu. Ya, dilindungi oleh Allah kamu. Tapi apa Yesus katakan? Nyala kau iblis, katanya. Engkau tidak berpikir seperti Allah berpikir. Artinya kita itu melihat segala sesuatu itu lalu kita berpikir secara manusiawi. Ya, bahwa orang sebaik Yesus ini contohnya. Orang sebaik Yesus itu tidak layak disalib. Padahal pikiran Allah berbeda gitu. Apa pikiran Allah? Bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini, dia harus menjalani penghukuman itu untuk menanggung dosa. Hukuman dosa yang harusnya jatuh ke atas manusia, ditanggungkan ke atas Yesus. Itu pikiran Allah. Jadi kita harus berpikir, ya seperti Allah berpikir, yaitu berpikir melampaui pikiran manusia pada umumnya. Melampaui pikiran manusia. Kan pikiran manusia kan begini. Oh, ini orang baik, tidak layak mati disalib. Tapi Allah kan tidak berpikir seperti itu. Nah, kadang-kadang kita juga berpikir seperti Petrus berpikir. Manusia berpikir, kalau kita menghadapi masalah misalnya, atau mengalami keadaan yang tidak nyaman, apa yang ada di benak kita? Kita berpikir dari setan ini. Ya, setan tidak suka kalau saya ini sejahtera. Ya, setan tidak suka kalau saya ini senang. Dia mau menjatuhkan saya. Padahal kan belum tentu. Apa yang tidak baik itu dari setan yang akan menjatuhkan kita. Ya mungkin setan akan pakai itu juga untuk melemahkan kita. Tapi kita harus melihat gitu bahwa semuanya diizinkan Tuhan. Itu apa? Untuk kebaikan kita. Nah, ini namanya berpikir melampaui pikiran manusia. Berpikir seperti Allah berpikir. Ya, ini penting sekali agar kita tidak menjadi lemah oleh masalah-masalah yang mungkin muncul. Atau keadaan yang tidak enak gitu, yang kita alami. Ya, pada zaman ini di mana orang mulai resah ya karena corona. Nah, banyak orang mulai ragu mungkin sama Tuhan. Kok diizinkan ini terjadi? Padahal dalam rancangan Tuhan itu ada sesuatu yang baik. Gitu. Mari kita berpikir melampaui pikiran manusia biasa. Tapi kita berpikir seperti Allah berpikir. Dan itu bisa terjadi dalam hidup kita kalau firman Allah itu menguasai pikiran kita. Ya, sehingga kita bisa berpikir dalam pikiran yang kudus,
kita berpikir ya tidak melampaui semua pikiran manusia yang tinggi-tinggi, tapi kita bisa merendahkan diri dan kita bisa berpikir seperti Allah berpikir. Itu kalau firman Allah menguasai kita, itu sebabnya baca firman Tuhan itu, renungkan baik-baik, simpan dalam hati, lalu lakukan. Saya percaya kita akan menjadi orang Kristen yang paling berbahagia. Karena tidak ada hal yang membuat kita jadi resah. Tidak ada yang bisa membuat kita menjadi kehilangan kontrol dalam hidup kita. Ya, pikiran itu harus dikuasai oleh firman Tuhan. Kita masuk yang kedua, bagian perasaan. Ya, perasaan. Dalam ayat yang sama tadi, dalam Filipi 2 tadi, biarlah pikiran dan perasaan Kristus itu menguasai kita. Nah, perasaan itu adalah rasa atau keadaan suasana batin. Suasana batin. Misalnya sedih, senang, ya, sukacita, kita kecewa. Dan seperti yang saya katakan tadi, itu dipengaruhi oleh pikiran kita. Apa yang kita tahu itu mempengaruhi pikiran kita. Nah, dan celakanya perasaan itu mempengaruhi sikap kita, mempengaruhi kehendak kita gitu, mempengaruhi perbuatan, penampilan, kesehatan tubuh kita itu dipengaruhi oleh perasaan. Ya, kadang-kadang kita sakit, kenapa kok sakit? Diperiksa dokter tidak ada apa-apa. Apa perasaannya? Ya, sebab tubuh dan jiwa kita itu tidak terpisah gitu. Ya, ini bagiannya sendiri itu karena saling berhubungan. Ya, perasaan kita mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi sikap kita dan perbuatan kita. Itu sebabnya kenapa kita perlu punya perasaan yang baik, perasaan yang kudus, seperti Kristus. Perasaan Kristus itu adalah perasaan yang dikuasai oleh kasih-Nya, dipenuhi oleh rasa kasih yang begitu besar kepada sang manusia. Itu sebabnya dia rela pergi ke salib itu. Kenapa? Hati yang dipenuhi dengan kasih yang besar. Perasaan kasih yang Yesus miliki itu membuat dia gampang tersentuh oleh penderitaan orang. Hatinya begitu lembut. Itu karena kasih yang besar. Dia tidak gampang dipengaruhi perasaannya itu oleh apa yang dialaminya, oleh apa yang diketahuinya. Perasaannya dipenuhi dengan kasih yang besar. Mari kita juga miliki itu. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita membiarkan Roh Kudus itu menguasai kita. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Allah itu kasih adanya. Dia akan menguasai hidup ini. Kasih kita, perasaan kita dikuasai oleh kasih Allah yang besar itu. Pelihara persekutuan dengan Tuhan yang adalah sumber kasih itu. Kita tidak mungkin mengasihi secara manusia gitu. Kenapa? Karena manusia kita itu sudah dikotori oleh keinginan, kepentingan pribadi kita, ya, sehingga kita tidak lagi mengasihi manusia itu seperti Allah mengasihi. Apa? Kita cari keuntungan dari kasih itu. Dan itu bukan kasih yang sesungguhnya. Itulah kasih manusia. Kasih yang hanya mementingkan diri sendiri. Ya, kasih yang harus berbalas. Ya, kok kamu mengasihi aku, ya aku mengasihi kamu. Tapi kasih Allah tidak seperti itu. Ya, kasih Allah itu kasih agape yang mengasihi musuhnya sekalipun, mendoakannya. Nah, mari kita penuhi hati kita dengan kasih ini. Dengan cara kita bisa membiarkan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Memenuhi kita dengan kasih-Nya. Jadi kasih, perasaan dari Yesus Kristus itu dipenuhi dengan kasih-Nya. Sehingga sukacita itu akan mengalir terus.
Ya, perintah bersukacitalah senantiasa itu. Bagaimana kita bisa bersukacita kalau hati kita tidak dipenuhi dengan kasih? Itu kita melihat orang menyakiti kita, kata-kata kasar misalnya. Yang tadi saya contohkan itu. Bagaimana kita bisa mempertahankan sukacita itu ketika kita dengan kata-kata kasar itu. Nah, kalau firman Allah menguasai kita, Roh Kudus memberikan kasih-Nya kepada kita, kita mampu mempertahankan sukacita itu di tengah-tengah mendengar kata-kata yang kasar, atau waktu kita karena kasih itu mengampuni, ya, sehingga sukacita kita itu terus bertahan dalam hati kita. Puji Tuhan. Yang kedua adalah bahwa Yesus bisa menguasai perasaannya, ya, sehingga dia memiliki emosi yang stabil gitu. Emosi yang stabil ini emosi yang tidak dipengaruhi oleh perlakuan orang lain, sikap orang lain, dan keadaan yang tidak menguntungkan. Kita bisa menguasai perasaan kita ketika kita bersekutu dengan Yesus Kristus. Kita memiliki perasaan seperti Yesus Kristus ini. Ketika Yesus satu hari mau melewati daerah Samaria, orang-orang Samaria menolak karena orang Samaria itu tidak berbaikan dengan orang Yahudi. Ya, orang Samaria itu sebetulnya adalah keturunan Yahudi juga, cuma sudah bercampur gaul dengan orang-orang bangsa-bangsa di sekitarnya, sehingga menjadi bangsa yang dianggap bangsa kafir. Dan mereka membenci sekali kepada orang Yahudi. Dan Yesus sebagai orang Yahudi mau masuk di Samaria, dia tolak. Tidak, jangan. Yesus marah? Tidak, yang marah itu murid-murid. Ya, mereka berkata begini, bolehkah kita berdoa supaya api turun atas mereka? Apa jawab Yesus? Tidak. Dia tidak marah gitu. Kita perhatikan bagaimana Yesus itu bersikap kepada orang-orang yang membenci kepadanya. Dia nggak marah. Ya, ketika dia diperhadapkan kepada Pilatus, dalam keadaannya terbelenggu, bermahkota duri, apa dia marah? Dia bisa marah, bisa. Ya, dia bisa mengatakan, hei kamu semua yang ada di sini lumpuh kamu, lumpuh semua. Tapi dia tidak buat gitu. Kenapa? Dia bisa menguasai perasaannya. Dia bisa menguasai perasaannya, stabil, tidak dipengaruhi oleh orang yang sikap orang yang tidak bersahabat dengan dia. Nah, kita juga harus bersikap seperti itu, berubah. Ya, kok selama ini perasaan kita itu dikuasai atau dipengaruhi oleh orang lain, ya, sikap orang lain yang tidak bersahabat, dan lalu kita mulai juga membenci gitu. Kesalahannya dia, kok dia punya bersikap seperti itu. Ya, tidak salah kok saya marah. Itu kata-kata tidak mungkin keluar dari Yesus Kristus. Kita serahkan semua. Ya, biarlah kita punya persekutuan yang baik dengan Yesus itu, supaya emosi kita juga bisa stabil gitu. Tidak terpengaruh oleh keadaan. Memang ini nggak gampang gitu. Tidak gampang. Tapi kita bisa karena kita punya Yesus. Itu sebabnya berubahlah ke arah Yesus itu. Kalau selama ini emosi kita tidak stabil, ya, kita melihat orang lain yang tidak bersahabat, kita juga jadi tidak bersahabat. Ya, mari kita berubah. Itu mungkin kalau kita terus bersekutu dengan Yesus Kristus. Apa Yesus pernah marah? Iya, marah. Dan ini biasanya dijadikan alasan gitu. Kalau kita marah, lalu kita mulai membenarkan diri. Apa? Yesus juga pernah marah kok. Ya kan, buktinya itu.
Yesus malah marahnya itu marah kayak mata gelap gitu kan. Dia bawa cambuk, diusir semua orang-orang yang dalam bait Allah itu. Alkitab tidak bercerita bahwa cambuknya itu buat nyambuk orang-orang gitu ya. Memang tidak. Ya, tapi kita gak ada tahu. Mungkin saja ada yang kena kan. Mencambui Yesus mungkin mencambui hewan-hewan yang dijual di situ. Ya, dia membalikkan semua meja-meja penukar uang di situ. Dia marah. Kelihatannya mata gelap kan. Tapi sebetulnya ada mata gelap. Karena kenapa? Karena Yesus masih sempat membuat cambuk katanya. Dia buat cambuk. Artinya dia udah langsung meledak gitu. Dia masih buat cambuk. Itu kan butuh waktu. Menganyam tali mungkinnya dibuat cambuk. Itu kadang-kadang jadi alasan bagi kita kalau kita marah. Wah, Tuhan Yesus juga marah kok. Tapi coba perhatikan. Kenapa Yesus marah? Dan kenapa kita marah? Nah, kita marah itu karena kita tersinggung kan? Perasaan kita tersinggung, sakit hati. Keluarlah rasa marah itu. Tapi bagaimana dengan Yesus? Yesus marah bukan karena disakiti. Tapi dia marah ketika dia melihat rumah Allah yang seharusnya untuk berdoa dibuat tempat berdagang. Jadi beda alasannya gitu. Ayat ini tidak boleh dibuat alasan bagi kita untuk memaafkan kemarahan kita. Tidak, kita bisa marah ya. Ya, tapi jangan mendendam gitu. Kadang-kadang kita perlu marah itu kepada anak-anak misalnya. Ya, anak-anak yang tidak melakukan firman Tuhan, anak-anak yang malas misalnya. Kita boleh marah. Tapi marah yang didasarkan kepada apa? Ya, marah yang didasarkan kepada kasih. Ya, melihat orang yang berbuat salah, mungkin kita marah. Bukan karena kita tersinggung. Ya, bukan karena kita sakit hati. Gitu. Jadi mari kita seperti Yesus menguasai perasaan kita. Marah boleh, tapi kuasai dirimu. Ya, jangan marah karena kita disakiti atau merasa tersakiti, tapi marahlah karena melihat dosa. Nah, ini memang sekali lagi tidak gampang gitu ya. Nah, Yesus juga bisa menangis gitu. Kenapa dia nangis? Itu dalam peristiwa Lazarus yang mati gitu. Dia nangis bukan karena ditinggal oleh sahabatnya ini Lazarus ini dan keluarganya ini jadi sahabat. Ya, ketika Yesus ke Betania, dia masih singgah di situ, ya, makan di situ. Dia tidak masa gini, duh kok mati ya, orang yang selama ini ngasih makan aku, ya kalau aku ke Betania, siapa lagi yang akan. Karena dua anak perempuan ini, Maria dan Marta, dan Lazarus, itu pasti tidak bekerja. Yang bekerja itu Lazarus gitu. Nah, kalau mati gimana? Yesus menangis bukan karena itu. Ya, bukan karena sedih. Tidak. Ya, kalau kita teliti ayat-ayat itu, ya, kelihatannya Yesus itu menangis. Itu kan pendapat orang Yahudi. Waktu melihat Yesus menangis, lalu mereka bilang gini, lihatlah betapa besarnya kasihnya kepada Lazarus. Itu kan pendapat orang-orang Yahudi, teman-temannya Lazarus, teman-temannya Yesus. Bagaimana mungkin Yesus nangis sedih, padahal dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan membangkitkan Lazarus. Kan tidak perlu sedih. Jadi apa kesimpulan dari yang menangis itu? Dia menangis karena ketidakpercayaan orang-orang itu. Yang meragukan kuasa Allah. Jadi bukan karena sedih. Gitu ya. Jadi dia bisa menangis tapi bukan karena sedih. Bolehkah kita menangis karena sedih? Ya boleh saja. Ya, Tuhan itu menghormati perasaan kita. Ya, dia memberikan perasaan kepada kita itu untuk diluapkan waktu kita sedih. Nangislah. Karena itu mungkin berikan kelegaan gitu.
pada kita waktu nangis. Tapi jangan sampai terus nangis sampai rasanya orang lain juga terpengaruh dengan emosi kita gitu. Ya toh kita lihat orang nangis terus, kan perasaan kita juga jadi tidak enak gitu. Ya jangan sampai. Mari kita bisa menguasai perasaannya. Dan bagaimana ketika Yesus itu emosinya, perasaannya menguasai dia lakukan dengan cara yang tepat. Apa? Doa. Jadi kalau kita sedih, takut, atau kita mengalami godaan-godaan untuk kesombongan, berdoalah. Itu contoh-contoh dalam Alkitab yang saat Yesus takut di Getsemani, dia berdoa. Dia berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan. Waktu digoda oleh kesombongan, ya ketika orang-orang datang untuk menjadikan dia raja. Bukan enak kan jadi raja? Enak, tapi itu bukan kehendak Allah kan bagi Yesus. Apa yang dia buat? Dia pergi menyingkir seorang diri. Bisa dibayangkan apa yang dia buat waktu dia sendiri? Apa dia lengar-lengar gitu? Atau mikir, kok aku jadi raja kan enak ya? Apa gitu? Saya yakin dia itu tidak dibuat Yesus, tapi dia berdoa, menyendiri dan berdoa. Dan waktu dia di atas salib, ya ketika kebencian manusia ditujukan kepada dia, mencapai puncaknya, sampai dia mati di salib. Apa Yesus buat? Dia balas dengan kebencian? Tidak, dia berdoa, ampunilah Bapa, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka buat. Jadi cara mengatasi emosi yang akan mempengaruhi kita adalah berdoa. Berdoa. Ya, jadi kita percaya bahwa Tuhan itu sudah memberikan senjata kepada kita. Firman Allah dan doa menjadi senjata bagi kita untuk berubah menjadi seperti Kristus. Puji Tuhan. Kita masuk bagian ketiga, kehendak. Yaitu kemauan, keinginan, tuntutan batin. Ya, dan kita punya kemauan, keinginan, itu tuntutan dari batin kita. Dan manusia itu punya kehendak bebas untuk memilih. Artinya manusia bisa menentukan sendiri apa yang mesti dia buat tanpa dipaksa oleh Allah atau siapapun. Kita bisa menentukan pilihan kehendak kita itu. Kita bisa memilih. Kehendak bebas. Ya ketika manusia diciptakan, Tuhan bilang begini, kau boleh makan semua yang dalam taman ini. Tapi yang satu itu jangan. Tuhan itu tidak pernah memberikan batu sandungan mestinya. Tapi itu batu uji. Itu apa? Manusia boleh taat atau boleh melanggar. Karena Allah itu memberikan kepada manusia kehendak bebas. Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot yang tidak boleh memilih. Ya robot itu kan tidak memilih. Ya apa saja yang diprogramkan manusia itu yang dia buat. Tidak boleh dia milih yang lain. Dan tidak bisa. Jadi Kristus itu memberikan kepada kita kehendak bebas untuk memilih. Dan mari kita berteladan kepada Yesus. Yesus juga punya kehendak bebas. Dia boleh memilih. Waktu dia dicobai oleh iblis, dia boleh memilih sebetulnya. Milih taat kepada setan atau memilih taat kepada kehendak Bapaknya. Tidak ada yang memaksa. Tapi puji Tuhan kita tahu bahwa Yesus itu telah menundukkan kehendaknya itu pada kehendak Bapa. Dia menundukkan kehendaknya pada kehendak Bapa. Sehingga dia mengatakan dalam Yohanes 6 ayat 38 dan Yohanes 5 ayat 30 bahwa tujuannya datang ke dalam dunia ini adalah memenuhi kehendak Bapa. Jadi itu menjadi tujuannya. Harus taat. Kenapa? Karena itu tujuannya. Itu tujuannya.
Nah, seharusnya kita juga punya tujuan hidup yang sama. Bukankah kita selalu berdoa, ya dalam doa Bapa kami itu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tahu apa artinya di bumi seperti di surga? Di surga itu kehendak Allah itu mutlak. Harus dilakukan. Kalau tidak, keluar dari surga. Malaikat-malaikat yang tidak taat kepada kehendak Allah itu diusir keluar, dibuang keluar. Jadi kalau kita berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Itu artinya kehendak Allah itu menjadi kehendak yang mutlak. Wajib kita lakukan. Dan Yesus telah memberikan teladan. Apa? Menundukkan segala kehendak-Nya kepada Bapa. Sehingga walaupun dia diperhadapkan kepada salib, dia taat gitu. Yang melakukan kehendak Bapa itu berarti menyalibkan keinginan daging kita. Keinginan daging ini adalah keinginan yang berdosa, keinginan yang selalu ingin dipuaskan. Dan kalau kita percaya firman Allah itu kebenaran, kita akan taati. Kita akan salibkan keinginan daging kita. Kita akan mengatakan tidak kepada dosa. Bahkan mati bagi diri sendiri katanya. Tuhan Yesus mengatakan begini, kalau kamu ingin mengikut aku, pikul salib, sangkali dirimu. Dan itu sesuatu yang tidak enak gitu. Ya, mati bagi diri sendiri. Tidak lagi hidup untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan surga. Kepentingan Yesus Kristus. Sekali lagi ini gak gampang ini. Ya, karena kita masih dalam tubuh manusia ini kan. Kita kepengen hidup nyaman. Ya, tapi kalau Tuhan menuntut kita meninggalkan semua yang nyaman untuk melakukan kehendak Bapa, kita harus berani mematikan itu semua. Dan melakukan kehendak Bapa itu juga berarti siap menerima segala resiko yang terpahit sekalipun. Kita baca ayat terakhir ini, Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, kalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Doa Yesus ini hendaknya menjadi doa kita juga. Ya, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu. Apa yang Kau mau itu jadilah. Ini butuh penyalipan daging kita. Ya, seluruh keinginan daging kita harus persembahkan kepada Yesus untuk disalibkan bersama dengan Dia. Hari ini kita memperingati kematian Yesus Kristus dengan perjamuan kudus ini, di mana kita akan mengenang Yesus yang tersalib itu. Mari minta dalam hatimu, Tuhan, biarlah apa yang Engkau doakan itu di Getsemani menjadi doaku juga. Jadi jangan kita hanya mengucapkan doa Bapa kami itu hanya sekedar hafalan gitu. Periksa dirimu. Waktu kita berdoa Bapa kami itu, apakah kita ucapkan itu dengan penuh kesadaran? Apa kita ucapkan itu dengan hati yang sungguh-sungguh? Sehingga benar-benar doa itu bukan menjadi doa hafalan, tapi benar-benar doa yang keluar dari dasar hati kita yang paling dalam. Biarlah firman Tuhan pagi ini akan menolong kita untuk berubah terus. Ya, dalam pola pikir kita. Berubahlah supaya perasaan kita juga dirubah. Dan akhirnya kehendak Allah itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Biarkan firman Allah itu menguasai pikiran kita. Dan doa itu akan menopang kita untuk kita mengalami perasaan Kristus yang baik. Ya, sehingga kita bisa menerapkan apa yang kita doakan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah nyanyian
yang mengatakan bagaikan bejana yang siap dibentuk. Seperti bejana dalam tangan Tuhan, Dia akan membentuk kita berubah ke arah Kristus. Harus ada perubahan-perubahan. Kita siap untuk dirubah itu. Mari kita doakan, menyanyikannya sebagai doa kita. Bagaikan bejana yang siap dibentuk. Bagaikan bejana. Kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Demikian hidupku. Tanganmu ya Tuhan. Dirimu di hadapan Allah dan nyanyikannya ini sebagai satu doa kepada Allah. Ya, Dia membantu kita menjadi seperti apa yang dikehendaki. Kehendakmu ya Tuhan, kuasai kami ya kita kehendaki itu dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan. Oleh sebab itu, biarlah pikiran kita dikuasai oleh firman ini. Biarkan firman Allah terus bekerja dalam hidup kita. Tanamkan dalam hatimu firman Allah, hingga itu akan mempengaruhi kehendak kita akhirnya. Agar seluruh kehendak kita itu bisa kita tundukkan kepada kehendak Allah itu. Kita akan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kita berubah seperti Kristus Yesus. Itu semua mungkin karena kita punya Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan refrennya sekali lagi. Ya Tuhan, kami mau jadi seperti Engkau Yesus. Sempurnakan selalu setiap hari.
sampai ke depan untuk melayani dan berdoa bersama-sama. Memuliakan nama-Mu. Inilah kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau dibentuk terus oleh firman-Mu. Kuasai pikiran kami ya Tuhan dengan firman Tuhan. Tuhan mengampuni kelemahan kami. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa merubah hidup kami ya Tuhan. Namun kami yang seringkali tidak menyerahkan pikiran kami untuk takluk kepada firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Untuk kami taat kepada segala kebenaran-Mu. Sehingga kami terus dirubah menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu jadilah ya Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Dan kami percaya kalau kami berserah kepada kebenaran-Mu, Engkau yang akan bekerja dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan kok sebentar Tuhan kami akan melakukan perjalanan kudus ini untuk mengenang kematian-Mu yang begitu besar bagi kami. Keselamatan kami Engkau kerjakan di atas salib-Mu. Terima kasih untuk semuanya ini ya Bapak. Kami percaya bahwa tanpa salib-Mu tidak ada keselamatan di dalam seorang pun. Tuhan, biarlah kenangan akan Engkau ini kami boleh pelihara setiap saat Tuhan. Tolonglah Roh Kudus agar saat ini ketika kami makan dan minum darah-Mu ya Tuhan, kami boleh mengingat kematian-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan perjamuan kudus dalam tangan-Mu. Dan biar berkat-Mu turun atas roti dan anggur ini. Dan atas kami semua yang mengambil bagian dalam perjamuan ini. Turunlah berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus atas roti dan anggur ini. Agar semua orang yang mengambil bagian dalam persekutuan kudus ini akan dipenuhi dengan firman Tuhan, kerinduan untuk taat kepada firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah.
kita adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Mari kita mengingat Dia. Dia telah tersalib bagi kita. Menyerahkan dirinya karena Dia sangat mengasihi kita. Dia ingin menyelamatkan kita. Itu sebabnya Dia rela menyerahkan tubuhnya. Saat ini ada tubuh Tuhan di tangan kita. Yang sebentar kita akan makan sebagai tanda persekutuan kita dengan Dia. Mari kita bersyukur dan mengangkatnya di hadapan Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk apa yang Kau buat lewat Yesus Kristus bagi kami. Dia telah mati bagi kami untuk menyerahkan hidupnya Tuhan untuk keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk korban yang besar ini yang menyelamatkan kami. Dan sebentar kami memakannya Tuhan. Kami percaya Tuhan iman kami terus akan dibarui oleh kenangan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala hormat bagi Engkau. Firman Tuhan mengatakan Yesus mengambil roti itu. Ia mengucap berkat, dipecah-pecahkannya, diberikannya kepada murid-murid sambil berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah. Apa yang di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dengan percaya. Kita mengangkat cawan ini dengan ucapan syukur kita kepadanya. Terpujilah Engkau ya Bapa yang telah mengasihi kami. Kami percaya apa yang kami buat ini Tuhan tidak percuma. Engkau terus akan meneguhkan hati kami akan korban yang besar itu. Terima kasih ya Tuhan. Bentar kami minumnya, kami percaya berkat-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat bagi Engkau. Dan Yesus mengambil cawan itu. Ia mengucap berkat, diberikannya kepada murid-muridnya sambil ia berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Karena inilah perjanjian baru dengan darahku. Apa yang di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Mari kita minum dengan percaya. Kami bersyukur ya Bapak untuk persekutuan yang indah ini. Dan kami percaya Tuhan kami terus akan diberkati untuk hidup di dalam kasih kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Kau buat bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Mari kita akan memberkati negeri ini dengan kata-kata iman kita. Ucapkan dengan penuh kasih dan penuh iman di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah para pemimpin dari presiden sampai pejabat-pejabat di daerah-daerah. Diberkatilah negeri ini dengan ketenangan. Diberkatilah negeri ini dengan rezeki yang berlimpah. Diberkatilah negeri ini dengan kesehatan. Diberkatilah para medis yang sedang bekerja untuk menangani virus corona. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkati gereja-gereja yang ada di Kabupaten Probolinggo. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Bapak, biarlah kemurahan Tuhan terus menyertai kami. Sebabnya kami boleh menyerahkan diri kami sekali lagi dalam tangan-Mu.
Memberkati seluruh keluarga kami, memberkatilah anak-anak kami ya Tuhan. Berkatilah mereka yang sedang belajar di rumah Tuhan, jauhkan dari kebosanan, jauhkan dari kejenuhan ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk guru-guru yang mengajarnya, berikanlah hikmat, khususnya Bintang Harapan kami taruh dalam tangan-Mu, Kau berkati ya Bapak. Berkati seluruh keluarga kami, mata pencarian kami. Lindungilah kami Tuhan dari semua yang jahat ya Tuhan. Dari orang-orang jahat yang akan mencelakai kami. Lindungi dari virus corona. Jauhkan dari kecelakaan. Karena Engkau Allah benteng kami. Yang melindungi dan menjagai kami semua. Biarlah berkat-Mu menyertai kami dalam perjalanan pulang sebentar ya Tuhan. Dan Engkau menyertai kami di mana kami pergi. Jadikan kami berkat. Segala hormat bagi Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami persembahkan seluruh ibadah kami saat ini dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Turunlah atas-Mu semua berkat dari Allah Bapa itu. Akan melimpah dalam hidup-Mu segala yang baik yang berasal dari tangan-Nya dilimpahkan atas-Mu dan keluarga-Mu. Yesus Kristus dengan damai sejahtera-Nya kiranya melimpahi itu dalam hati dan pikiran-Mu, kekuatan baru. Dan Roh Kudus menuntun saudara, membentuk saudara, mengarahkan engkau bertumbuh ke arah Kristus. Sehingga dimanapun kau ada, engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.